Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, tergantung kalian nontonnya jam berapa. Tapi aku sangat bersyukur karena hari ini aku punya kesempatan untuk berbagi firman kepada kalian semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman kayak biasa, sedikit info buat teman-teman bahwa video renungan akan diupload setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi jam 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya supaya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu teman-teman bisa mengikuti dan bisa diberkati oleh firman yang dibahas di dalam channel ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita doa terlebih dahulu yuk, sama-sama seperti biasa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan buat keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam hubungan kami. Kami nggak mau take it for granted, tapi kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan kami baik. Dan Tuhan, kami pengen semakin mengenal isi hati Tuhan. Kami semakin pengen tahu apa yang Tuhan kendaki dalam hidup kami. Dan kami pengen dikuatkan imannya oleh firman yang Kau berikan. Maka itu biar Tuhan yang berbicara. Mampukan kami untuk mengerti dan mampukan kami nantinya untuk melakukannya dengan baik. Kami minta adanya tuntunan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhir sesi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita membahas tentang kita membahas tentang menang menghadapi dosa kesombongan. Kita membahas tentang menang menghadapi dosa kesombongan. Nah, teman-teman, aku pengen memulai dengan sedikit ilustrasi. Teman-teman, kalau misalnya kita ada di sebuah gedung, biasanya kita akan menemukan sebuah alat yang disebut sebagai smoke detector atau alat pendeteksi asap. Biasa tujuannya dari alat ini ada di sebuah gedung adalah supaya ketika ada api yang besar dan asapnya itu lumayan banyak, detektor ini bisa mengetahuinya, bisa memberikan alarm supaya ya orang-orang di dalamnya bisa mengambil tindakan yang tepat. Nah, tapi yang menariknya yang namanya smoke atau asap ini, meskipun nggak ada detektornya, kita bisa mencium baunya. Kan bau asap kita bisa tahu, dan juga warnanya abu-abu, kita bisa tahu kalau misalnya ada asap. Tapi tahu nggak sih, di sebuah gedung biasanya ada detektor kedua yang sebenarnya lebih penting. Namanya adalah carbon monoxide detector atau detektor karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah semacam gas beracun, di mana di Amerika setiap tahunnya itu belasan ribu orang masuk emergency room oleh karena keracunan karbon monoksida ini. Dan bahkan sekitar 400 orang setiap tahunnya di Amerika meninggal oleh karena karbon monoksida gas beracun ini. Nah, yang menariknya dari gas karbon monoksida ini adalah dia itu nggak punya bau apa-apa dan juga nggak terlihat oleh mata kita. Makanya seringkali disebut sebagai the silent killer, karena dia membunuh secara diam-diam. Bisa aja kita lagi menghirup gas beracun karbon monoksida ini, tapi kita tidak menyadarinya. Tinggal nunggu waktu, tiba-tiba langsung KO dengan sendirinya. Jadi sesuatu yang sangat amat berbahaya. Kenapa berbahaya? Bukan hanya karena mematikan, tapi juga karena tidak kelihatan dan tidak tercium baunya. Dan tentu hari ini saya membahas renungan di video ini bukan untuk membahas soal gas karbon monoksida ini, melainkan aku pengen membahas soal dosa yang serupa seperti karbon monoksida yang bisa disebut sebagai silent killer juga, dan itu disebut sebagai dosa kesombongan atau the sin of pride. Karena kesombongan sebenarnya adalah dosa yang sangat berbahaya, tapi banyak orang yang tidak menyadarinya dan tiba-tiba hancur oleh karenanya. Bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa menurutnya akan ada lebih banyak orang yang masuk neraka oleh karena dosa kesombongan dibandingkan dosa hawa nafsu. Karena yang namanya dosa nafsu ini, orang-orang dengan mudah akan menyadarinya. Ya kan, buka pornografi salah, selingkuh salah, seks bebas salah. Mereka dengan mudah bisa tahu. Tapi yang namanya dosa kesombongan, banyak orang yang tidak menyadarinya. Dan saya juga melihatnya sendiri karena banyak orang yang suka DM saya, anak muda, mengatakan, "Ko Revi, saya terbelenggu dosa pornografi, dosa nafsu, tolong saya." Itu banyak banget, saya dapat DM hampir setiap hari. Tapi kalau misalnya dosa kesombongan, gak ada satupun sepanjang masa pelayanan saya ini, mungkin udah 5-6 tahun ini, gak pernah satupun anak muda DM saya, "Ko Revi, saya terbelenggu dosa kesombongan, tolong bantu saya lepas." Gak pernah satu kali pun. Karena dosa kesombongan ini adalah dosa berbahaya yang banyak orang sulit untuk menyadarinya. Teman-teman, ada kisah yang sangat menarik pada Lukas 15. Waktu itu Tuhan Yesus sedang bergaul dengan para pelacur, para pemungut cukai. Lalu para orang Farisi dan ahli Taurat mereka komplain. Mereka bilang, "Yesus, kenapa engkau bermain atau bergaul dengan orang-orang berdosa seperti ini?" Nah, klasik Tuhan Yesus ketika dikasih pertanyaan, dia bukan kasih jawaban. Melainkan Tuhan Yesus kasih 3 buah cerita. Dan hari ini kita mau fokus sama ceritanya yang terakhir, cerita yang ketiga.
Di mana Tuhan Yesus bercerita pada suatu ketika ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Dan anak yang kedua ini atau anak yang bungsu ini kurang ajar. Dia bilang kepada papanya, "Papa, berikanlah harta warisan yang seharusnya menjadi bagianku." Ini adalah perkataan yang sangat amat kurang ajar. Karena anggapnya harta warisan biasa dikasih seorang ayah kepada anaknya ketika ayahnya sudah meninggal. Tapi ini anaknya masih hidup, ayahnya masih hidup, tapi anaknya malah meminta harta warisan. Di budaya zaman dulu seakan-akan anaknya ini lagi bilang pada papanya, "Papa, aku harap kamu cepetan mati aja supaya uang kamu buat saya." Jadi jahat banget, kurang ajar banget. Tapi entah kenapa papanya ini memberikan harta warisan itu. Dan setelah si anak bungsu mendapatkannya, dia jual semua hartanya, dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan papanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia hidup di dalam dosa, berfoya-foya, hingga akhirnya uangnya habis, ludes, bangkrut, dia udah gak punya uang sama sekali. Akhirnya dia bekerja di sebuah peternakan babi, kasih makan para babi supaya dia punya uang untuk makan. Ketika dia lihat para babi makan, waduh, dia itu sampai ngiler. Dan di sana dia sadar dia udah jatuh begitu dalam. Dia pikir, aku mau balik ke rumah. Hidup sama papaku ternyata lebih enak dibandingkan hidup sendirian seperti ini. Tapi dia pikir, aduh, gak mungkin papaku masih mau menerima seorang yang udah gagal seperti aku. Jadi dia pikir, oke, aku coba aja meminta papaku menjadikan aku salah satu dari hambanya, budaknya. Kalau anak udah pasti gak bisa. Kalau budak hamba siapa tahu masih bisa. Jadi dia memberanikan diri dan dia berjalan ke arah rumah. Dan apa yang dia gak tahu adalah ternyata selama ini papahnya masih menunggu kepulangannya. Ketika papanya melihat anaknya sedang berjalan dari kejauhan, papanya nggak mikir 2 kali, dia tinggalkan rumah, dia lari kepada anaknya tersebut. Dia buka tangannya begitu lebar dan dia peluk anaknya. Dia cium anaknya, dia pakaikan jubah, dia pakaikan sepatu, dia pakaikan cincin, dia panggil hamba-hambanya. Ayo adain pesta, potong anak lembu tambun terbaik itu, karena anakku yang hilang dia telah ditemukan kembali, anakku yang mati dia telah bangkit kembali. Dia mengajak orang-orang yang ada di rumahnya untuk bersuka cita bersama dengan dia. Anaknya baru dari kandang babi, masih bau kotor, tapi papanya nggak peduli. Dia peluk dengan begitu erat. Teman-teman, ini adalah sebuah pesan yang luar biasa untuk Tuhan bagi setiap dari kita. Gak peduli seberapa dalam kamu udah jatuh ke dalam dosa, seberapa jauh kamu telah meninggalkan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan masih sangat sayang sama kamu. God's mercy is greater than your mess. Ketika engkau mau berjalan kembali kepada Tuhan, Tuhan mau menyambutmu dengan sukacita. Karena kerinduan Tuhan bukanlah untuk kita yang selama ini telah pergi darinya mengalami kebinasaan. Bukan itu keinginan Tuhan, maka keinginan Tuhan adalah untuk kita kembali ke sisinya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tapi teman-teman, hari ini saya nggak mau fokus sama kisah si anak bungsu. Melainkan saya mau lebih fokus sama kisah selanjutnya, yaitu kisah si anak sulung. Banyak pendeta itu cuma stop di bagian pertamanya ini. Padahal ada part 2-nya, yang sebenarnya merupakan bagian yang lebih penting, yang perlu kita tahu. Di mana Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya, bahwa setelah si anak bungsu ini pulang ke rumah, muncullah si anak sulung. Si anak sulung ini baru aja habis bekerja di ladang. Ketika dia pulang, dia kaget, loh, kok ada suara tarian, ada suara nyanyian, ada suara pesta di rumah. What happened? Apa yang terjadi? Jadi tanya kepada salah satu hambanya, apa yang terjadi? Dan hambanya menjelaskan, adik kamu, si anak bungsu, dia pulang ke rumah, maka itu papamu mengadakan pesta buat dia. Papamu meminta kita untuk memotong anak lembu tambun terbaik untuk diberikan kepada dia dan juga tamu-tamu yang ada, untuk selebrasi atas kepulangannya. Dan ketika si anak sulung mendengar ini, dia jadi sangat amat kesal. Dan dia gak mau masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, ketika sang ayah tahu bahwa si anak sulungnya ini gak mau masuk ke rumah, si ayahnya ini datang nyamperin si anak sulung ini. Dan dia bilang pada si anak sulung, anakku, kenapa kamu gak mau masuk? Dan anak sulung ini menjelaskan, papa, sama ini aku udah taat sama papa. Aku gak pernah meninggalkan sisimu. Aku rajin kerja di ladang. Tapi kenapa papa gak pernah kasih pesta buat aku dan teman-temanku? Kenapa papa gak pernah potong anak lembu tambun terbaik untuk aku? Sedangkan si anak bungsumu ini, si adikku ini yang telah hidup di dalam dosa, telah bermain dengan para pelacur, hidup di dalam foya-foya, kenapa ketika dia pulang, papa malah adain pesta selebrasi buat kepulangan dia? This is not fair, ini gak adil. Maka itu si anak sulung ini gak masuk. Papanya ini menjelaskan seperti, anakku, semua yang ada padaku sebenarnya juga adalah milik kamu. Dan sekarang adik kamu sudah pulang. Bukankah sudah sepatutnya kita bersuka cita bersama-sama? Sebab adik kamu yang mati, dia telah hidup kembali. Adik kamu yang hilang, dia telah pulang ke rumah. Papanya ini memberikan invitation atau undangan untuk si anak sulung ini masuk dan bersuka cita bersama-sama dengan mereka.
Menarik banget setelah saya mendengar kisah ini, karena saya menemukan bahwa ternyata kisah pada Lukas 15 ini bukan bercerita tentang satu orang tersesat dan satu anak yang tidak tersesat, melainkan kisah ini menggambarkan tentang dua anak yang tersesat, hanya saja kesesatan mereka beda tipe. Si anak bungsu ini tersesat di dalam dosa nafsu, dosa dunia. Tapi si anak sulung ini tersesat di dalam dosa kesombongan. Dia menganggap dirinya begitu hebat, sedangkan adiknya itu begitu rendah. Dan bukankah ini adalah dosa yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu? Mereka komplain karena Yesus bergaul dengan para pelacur dan pemungut cukai, orang-orang yang terkenal berdosa. Mereka merasa diri mereka itu lebih hebat, lebih layak dibandingkan orang-orang lain itu. Dan bukankah kadang-kadang inilah dosa yang suka kita miliki juga di dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang mungkin KTP-nya Kristen, suka ke gereja. Kadang-kadang karena kita mungkin rajin ke gereja, punya jadwal pelayanan yang baik, yang padat, kita mungkin telah meninggalkan beberapa dosa tertentu, kita jadi memandang orang-orang yang masih suka kelab malam, mabuk oleh alkohol, pakai obat terlarang, atau masih hidup di dalam dosa dunia lainnya. Kita jadi anggap mereka rendah, sedangkan kita begitu hebat dan mulia. Kesalahan kita seringkali kita jadi berpikir bahwa mereka nggak layak diberkati, sedangkan kita lebih layak diberkati. Kita lupa, teman-teman, bahwa sesungguhnya yang namanya orang berdosa bukan hanya mereka yang ada di meja-meja clubbing, melainkan setiap dari kita yang ada di kursi gereja. Kita semua sebenarnya juga adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah lupakan hal itu. Makanya seharusnya ketika kita melihat ada orang yang terkenal berdosa datang ke gereja, kita harusnya bukan ngegosipin, bukan menghakimi, bukan mengatakan, ih kok orang itu datang ke gereja. Harusnya bukan seperti itu. Mereka harus yang kita lakukan adalah bersuka cita. Puji Tuhan, orang itu datang ke gereja. Semoga dia datang dengan lebih setia, lebih sering, supaya hidup dia bisa mengalami perubahan. Dia nggak hidup dalam dosa lagi, melainkan dia bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Harusnya kita doain seperti itu, teman-teman. Ayo, jangan dikuasai kesombongan, karena Tuhan gak suka sama yang namanya kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi memberikan belas kasihan untuk orang-orang yang rendah hati. Tuhan pengen setiap dari kita jadi pribadi yang rendah hati. Jangan sampai kita sombong kayak Lucifer. Ya kan, Lucifer dulu adalah pemimpin puji-pujian di surga, tapi karena dia sombong, dia pengen menyamakan diri dengan Tuhan, dia pengen mendapatkan kemuliaannya Tuhan, akhirnya dia dibuang dari surga. Dia jatuh ke dunia sebagai iblis atau setan. Dan singkat cerita, Lucifer ini dia gak mau sendirian. Dia pengen bawa orang-orang lain masuk ke dalam kebinasaan kayak dia. Jadi dia menggoda manusia buat sombong seperti dirinya. Contohnya pada 1 Tawarik 21 kalau kita baca, dikatakan bahwa waktu itu si iblis dia menggoda Daud untuk menghitung jumlah penduduk yang dia punya. Dan singkat cerita itu yang Daud lakukan, dia menghitung jumlah penduduknya, dan itu membuat Tuhan marah, dan akhirnya banyak sekali orang Israel yang mendapat ganjarannya, banyak yang mati oleh karena dosa Daud waktu itu. Ketika aku baca ini aku bingung loh, emangnya salah ya ngitung jumlah penduduk? Dan Tuhan ajarin aku, menjadi salah karena Daud punya motivasi yang salah. Waktu itu di zaman dulu, anggapannya kan belum ada senjata nuklir seperti itu ya. Jadi sebuah bangsa itu dianggap kuat atau enggak itu berdasarkan jumlah penduduk yang dia punya, manpowernya. Kalau misalnya jumlah penduduk atau manpowernya ini banyak, dianggapnya wah ini bangsa kuat. Tapi kalau misalnya dikit, dianggapnya bangsa yang kurang kuat. Makanya ketika Daud mulai menghitung jumlah penduduknya, artinya dia mulai bermegah dan bersandar pada kekuatan orang-orang atau manpower yang dia punya, dan bukan bersandar pada Tuhan lagi. Maka itu Tuhan waktu itu pengen mengingatkan Daud, Daud kamu harusnya gak seperti ini. Kamu harusnya seperti zaman dulu ketika lawan Goliat. Kamu gak punya pasukan, tubuh kamu kecil, dan juga kamu gak punya pengalaman melawan seorang raksasa, tapi kamu percaya kepadaku. Nah itulah yang Tuhan pengen dalam kehidupan Daud dan juga dalam kehidupan kita. Buat kita bersandar pada kekuatan Tuhan dan bukan pada kekuatan pribadi, bermegah pada Tuhan dan bukan bermegah pada diri kita sendiri. Ketika saya membaca kisah Daud, saya merasa ini tuh mirip banget kayak kehidupan saya. Karena mungkin saya gak punya pasukan, tapi saya punya yang namanya followers yang banyak. Dan bukankah kadang-kadang followers yang banyak ini di sosial media membuat saya tergoda untuk sombong dan merasa hebat? Tapi Tuhan berkali-kali ingetin saya, Revi, kamu jangan sombong oleh karena jumlah followers kamu yang banyak. Ingat bahwa mereka ini follow kamu bukan untuk memegahkan, memuliakan nama kamu, bukan, melainkan seharusnya kamu punya perspektif yang benar. Mereka follow kamu artinya aku titipkan mereka buat kamu berkati, buat kamu layani. Jangan sampai salah.
Nah, sama halnya dalam kehidupan Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ikut di dalam menonton video ini hari ini. Ingat, kalau misalnya kamu punya uang banyak di tabungan, aset banyak, jangan sampai kamu malah bermegah akan hal itu. Harusnya kalau uang kamu banyak, artinya Tuhan titipin banyak buat kamu jadi berkat buat sesama. Kalau misalnya kamu merupakan seorang pemimpin di sebuah perusahaan, kamu memimpin banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang, ingat, mereka ada bukan untuk melayani kamu, kamu ada untuk menolong mereka supaya mereka bisa menjadi semakin baik. Itulah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Jadi ingat, jangan sampai kita terpukau oleh angka yang banyak yang kita miliki. Tapi marilah dengan kerendahan hati kita ingat bahwa angka yang banyak yang ada dalam hidup kita seharusnya bukan untuk kesombongan kita, melainkan untuk kita layani dengan lebih baik lagi. Anggapnya kalau uang banyak jadi berkat buat sama. Kalau misalnya kita pimpin banyak, maka layanilah orang-orang yang kita pimpin. Seperti itu yang Tuhan mau. Dan itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Mau jadi berkat, mau melayani, mau menolong sesama. Itulah ciri orang yang rendah hati dan gak sombong. Dan juga teman-teman, aku pengen membahas sedikit beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk mengetahui apakah sama ini kita dikuasai oleh kesombongan atau enggak. Yaitu kita bisa melihat keempat hal ini. Bagaimana kamu meresponi kritik, pujian, haters, dan juga pencapaian. Di dalam hidup ini kan kadang-kadang kita akan mendapatkan kritik ya. Kritik-kritik yang mungkin didengarnya itu cukup oke, tapi ada juga kritik-kritik pedas. Nah, apa sih respon kita terhadap kritik yang ada? Apakah ketika kritik datang kita langsung marah-marah? Atau ketika kritik datang kita mengatakan terima kasih untuk masukannya, aku akan coba evaluasi supaya aku menjadi lebih baik. Coba kamu cek kehidupan kamu. Ketika dikritik biasa marah atau kamu menerima dengan kerendahan hati. Yang namanya kritik kadang ada yang baik, kadang ada yang kurang baik. Kalau yang baik ya tentu kita masukkan ke dalam kehidupan kita terapkan. Tapi kalau misalnya kurang baik ya udah nggak apa-apa, nggak usah marah. Kita nggak perlu melakukannya, tapi kita juga nggak perlu marah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita meresponi pujian? Semua orang suka ketika dipuji. Tapi pertanyaan, ketika kamu dipuji, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sombong, berpikir, ya aku hebat? Atau kamu mengatakan, no, aku nggak sehebat itu sebenarnya. Aku biasa-biasa aja. Yang bikin hidup aku bisa mencapai hal-hal ini adalah karena karunia Tuhan. Bagaimana dengan respon kamu ketika dapat pujian? Jangan sampai kita kayak Herodes. Kalau kita baca Alkitab, teman-teman, waktu itu Herodes, dia setelah memberikan pidato, melakukan public speaking, orang-orang memuji dia. Wow, Herodes, kamu hebat. Ini adalah suara Tuhan. Harusnya respon Herodes apa? Harusnya kan Herodes bilang, enggak, aku bukan Tuhan, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Kan harusnya kayak gitu ya. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan Herodes. Melainkan dengan penuh kesombongan, Herodes mengambil pujian itu. Dan dikatakan akhirnya malaikat Tuhan datang dan menampar Herodes sehingga dia mati di tempat. Karena Herodes telah mencuri kemuliaan Tuhan. Mau ditampar malaikat? Nggak mau kan? Ya kalau nggak mau, jangan sombong. Ketika dipuji, ingat bahwa yang layak menerima setiap pujian adalah Tuhan. Jadi nggak apa-apa kita bilang thank you, terima kasih untuk pujiannya. Tapi dalam hati ingatkan diri kita, yang hebat bukan aku, yang hebat adalah Tuhan yang memberikan segalanya di dalam hidup aku. Ada amin. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana respon kita menghadapi para haters? Kalau haters ini udah bukan kasih masukan lagi, melainkan haters itu kasih hinaan, kasih ejekan. Nah, apa yang menjadi respon kita ketika ada orang-orang ejek-ejek kita? Marilah kita contoh yang namanya Raja Daud. Saya suka banget Raja Daud. Dia itu bukan cuma dilemparin kata-kata pedas. Raja Daud dilemparin tombak sama Raja Saul. Tapi apa yang jadi respon Raja Daud? Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia nggak bunuh Saul. Maka dia bilang, aku nggak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan ketika orang-orangnya mau bunuh Saul, dia malah melindungi Saul. Dia bilang, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan juga ada di momen lainnya, Daud itu dan pasukannya waktu itu dilemparin batu. Bukan dilemparin hinaan, dilemparinnya batu. Teman-teman Daud udah pada marah. Daud, masa kita dilemparin batu? Ayo kita balas. Tapi Daud malah bilang, nggak apa-apa, siapa tahu kita dapat berkat gara-gara dilemparin batu. Udah, biarin aja. Kalau misalnya mau ada yang balas, biarlah Tuhan aja yang balas. Kita nggak usah balas. Wow, luar biasa banget. Saya suka respon Daud menghadapi para haters. Nah, begitu pula seharusnya dalam hidup kita. Ingat teman-teman, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah respon seorang yang rendah hati dan bukan sombong. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita meresponi pencapaian kita. Dalam hidup ini tentu kita akan punya berbagai macam pencapaian. Nah, pertanyaannya, setelah kita punya pencapaian ini, apa yang menjadi respon kita? Aku pengen ajak setiap dari kita untuk contoh Rasul Paulus. Saya suka banget. Pada Filipi 3 ayat 13, waktu itu Rasul Paulus mengatakan,
bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang ada di hadapanku. Banyak orang Kristen suka keliru. Mereka pikir, oh, Rasul Paulus ini lagi mau melupakan dosa-dosanya nih, sedang berjalan menuju masa depan yang disediakan Tuhan. Bukan, teman-teman. Melainkan, kalau misalnya kita baca teks ini, konteksnya, Rasul Paulus waktu itu lagi membahas pencapaian-pencapaian dia. Bagaimana dia orang Ibrani asli, dari suku Benyamin, dia itu seorang Farisi, menjaga hukum Tuhan dengan sangat ketat. Jadi dia lagi membahas pencapaian dia, tapi dia bilang, aku melupakan itu semua. Semua pencapaianku, kuanggap bagaikan sampah, bagaikan kerugian, jika dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhanku yang lebih mulia dari semua itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat translasi aslinya, kata sampah atau kerugian ini, Rasul Paulus itu pakai kata skubeloin, yang artinya itu adalah pup. Jadi anggapnya Rasul Paulus bilang, segala pencapaianku kuanggap bagaikan pup jika dibandingkan dengan Tuhan yang lebih mulia daripada itu semua. Teman-teman, sudahkah kita punya mindset yang sama, pola pikir yang sama seperti Rasul Paulus? Apakah kita sama ini masih bermegah oleh karena pencapaian-pencapaian kita, atau kita mau bermegahnya atas salib Kristus dalam hidup kita? Teman-teman, belum lama ini aku ada ketemu 2 orang di dalam satu hari yang sama, dan menurut aku menarik banget. Orang yang pertama, pas ketemu aku, dia itu pamerin asetnya, pamerin keuntungannya, dia pamerin semua pencapaian ekonominya. Dan ketika aku dengerin bagaimana dia menceritakan itu semua, jujur aja di hati tuh rasanya nggak enak, rasanya kayak bete, kayak kesel gitu, karena rasanya ini orang sombong banget sih gitu ya. Pas ngobrol kok nyombongin semua kekayaannya terus gitu loh. Aku jadi males ngobrolnya. Tapi di hari yang sama aku temu satu orang yang menarik. Orang ini dia cerita bagaimana dia itu pelayanan ke pedalaman sama gerejanya, di mana di sana dia berdoa untuk orang-orang sakit dan orang-orang sakit sembuh. Dan dia bilang seperti ini, biasa kalau aku hari-hari biasa doa buat orang, kayaknya biasa aja, nggak ada yang sembuh. Tapi ketika ke pedalaman, aku benar-benar melihat mukjizat Tuhan. Nah, aku ngelihat bagaimana Tuhan bisa pakai bukan cuma pendeta, melainkan orang biasa yang bukan pendeta seperti aku juga bisa dipakai oleh Tuhan kita yang luar biasa. Pas aku dengar kesaksiannya, dia bukan memegahkan dirinya sendiri, tapi memegahkan Tuhan. Entah kenapa tuh hatiku tuh seneng banget. Hatiku tuh rasanya tersentuh, terharu, jadi teringat kembali bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan di sana aku merasa Roh Kudus bertanya pada aku, Revi, kamu pengen jadi yang mana? Jadi orang yang sombong atau jadi orang yang memuliakan Tuhan? Pilihan di tangan kamu. Dan tentu aku bilang pada Tuhan, dan aku harap teman-teman punya respon yang sama. Aku harap setiap dari kita mau menjadi orang yang memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri kita sendiri. Teman-teman, aku mau tutup dengan satu cerita terakhir. Menurut aku menarik banget. Karena di zaman dulu, ketika kekaisaran Romawi menang di dalam sebuah peperangan, biasa mereka akan bikin acara yang namanya adalah The Triumph. Dan acara ini diadakan beberapa hari, di mana sang kaisar akan menaiki kereta kudanya mengelilingi kota, di mana orang-orang akan berseru mengatakan, kaisar keren, kaisar hebat, kaisar luar biasa. Mereka akan memuja-muja kaisar. Dan kaisar ini yang beberapa hari ini keliling pakai kereta kudanya akan ditemani oleh seorang hamba, di mana hambanya ini punya 2 tugas. Tugas yang pertama adalah untuk memegang mahkota kaisar. Karena kan beberapa hari kalau pakai mahkota kan rasanya nggak enak ya, berat. Makanya dipegangin sama si hambanya. Tapi yang menurutku menarik adalah tugas kedua dari hambanya ini, di mana hambanya ini bakal berbisik di telinga kaisar mengatakan memento mori, memento mori, yang artinya adalah you are mortal. Kamu hanyalah manusia biasa. Jadi tugas dari hamba ini adalah untuk mengingatkan kaisar itu, jangan sampai pujian dari orang-orang menjadi racun bagi hidup kamu. Jangan sampai kamu sombong. Tetap rendah hati. Ingat, kamu cuma manusia biasa. Cepat atau lambat kamu akan meninggal juga. Maka itu jangan sombong. Dan bukankah ini yang Roh Kudus juga lakukan di dalam kehidupan setiap dari kita sehari-hari? Roh Kudus yang ingetin, memento mori, you are mortal. Kamu hanya manusia biasa. Waktu kamu itu terbatas. Kamu itu bagaikan uap yang sebentar ada lalu lenyap. Maka itu jangan sombong di dalam hidup kamu. Tapi terus berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan bukan bagi namamu sendiri. Teman-teman, aku suka banget apa yang dikatakan pada Wahyu 9 ayat 10-11, di mana dikatakan oleh firman Tuhan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Yesus Kristus yang duduk di atas tahta, dan mereka menyembah Yesus yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melamparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima setiap pujian, hormat,
kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. 24 tua-tua ini menggambarkan 12 suku Israel di perjanjian lama dan 12 rasul Kristus di perjanjian baru. 12 tambah 12, 24 ini berbicara soal gereja, the church, you and I, kita semua para pengikut Kristus. Dan dikatakan bahwa setelah kita melayani Tuhan, ketika kita menghadap tahta Tuhan, kita itu mendapatkan mahkota sebagai upah dari pelayanan kita. Tapi menariknya 24 tua-tua ini, mereka mengangkat mahkota yang mereka dapatkan dan mereka serahkan kepada Kristus. Mereka mengatakan, kami gak layak dapat mahkota ini, hanya Engkau yang layak. Dan kami tahu harta kami yang berharga bukanlah mahkota ini, melainkan Engkaulah harta kami yang sangat berharga. Maka itu kami sadar kemuliaan bukan untuk kami, kemuliaan, hormat, puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak, bukan kami. Nah, saya berharap kita semua sama seperti ini. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mengatakan, Tuhan, kami gak layak. Kami gak layak dapat pujian. Hanya Engkau yang layak, Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Teman-teman, aku suka banget apa yang menjadi respon dari Yohanes Pembaptis pada Yohanes 3. Kok bisa kita lihat orang Farisi waktu itu, mereka mau membunuh Tuhan Yesus gara-gara orang-orang pada ikutin Tuhan Yesus dan bukan ikutin mereka. Mereka iri hati, mereka mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Mereka gak senang ketika kemuliaan datang pada Tuhan Yesus. Tapi pada Yohanes 3, kita menemukan Yohanes Pembaptis punya respon yang berbeda. Ketika Yohanes Pembaptis lagi membaptis orang-orang dan murid-muridnya datang, mereka mengatakan, Yohanes, kamu lihat di sana Yesus. Orang-orang banyak yang malah sekarang jadinya ngikut Yesus dan bukan ikut kamu lagi. Tapi Yohanes Pembaptis bilang seperti ini, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku bukan Mesias? Aku hanyalah orang yang mempersiapkan jalan kepada Sang Mesias yang sejati. Maka itu jika mereka ikut Tuhan Yesus gak apa-apa. Memang sepatutnya mereka ikut Tuhan Yesus, karena memang seharusnya Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah baik, sedangkan aku bertambah kecil. Harusnya Tuhan Yesus itu nambah, sedangkan aku kecil aja. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mengerti betul tujuan dari hidupnya, bukan untuk kemuliaan pribadinya, melainkan untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Bagaimana dalam hidupmu? Apakah kamu juga sudah memiliki perspektif yang sama seperti Yohanes Pembaptis ini? Ingat sekali lagi teman-teman, jangan hidup di dalam kesombongan, tapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Karena itulah yang dikehendaki oleh hidup kita, dan seperti itulah seharusnya hidup yang kita jalani. Memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sebab Dialah yang layak menerimanya dan bukan diri kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Lagi-lagi Engkau telah memberikan pengingat yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah menjadi blessing buat setiap dari kami. Ajar kami Tuhan, to stay humble, punya humility, punya kerendahan hati. Kami pengen menjalani hidup ini, mencari kemuliaan bagi diri sendiri, melainkan mencari kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena kami tahu kami gak bisa sendirian. Tuhan, ubah hati kami, bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan karakter Kristus yang rendah hati. Biarlah Tuhan yang jamah juga segenap keluarga kami, teman-teman kami, sehingga yang bisa berubah rendah hati bukan cuma kami, tapi keluarga kami bisa rendah hati juga, teman kami bisa rendah hati, rekan kami bisa rendah hati, pasangan kami juga bisa rendah hati. Tuhan, tolong bantu setiap dari kami, karena kami butuh perubahan yang berdasarkan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang sertai juga kami dalam menjalani hari ini. Buat teman-teman yang mau bekerja, mau yang sekolah, kuliah, apapun itu, biarlah Tuhan yang sertai kami, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dan supaya apa yang kami kerjakan ini bisa memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami minta biarlah Tuhan yang terus atur langkah kami, karena kami nggak tahu kemana kami harus melangkah, tapi kami percaya Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi hidup kami. Maka itu, let your will be done. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau sangat indah, dan kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. God bless you ya teman-teman. Semoga ini bisa berkati, dan teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin renungan aku yang akan diupload setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu di pagi hari jam 5 pagi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya kalian bisa mendapatkan update secepat mungkin, supaya teman-teman juga bisa mengikuti renungan yang ada. Dan sedikit info aja buat teman-teman yang mungkin suka baca buku, atau mungkin lagi cari kado buat teman dan keluarga, kalian bisa cek buku-buku rohani yang ada di Shopee aku ya. Search aja nama aku, Revi Halim, atau search judul bukunya, ada Jujur sama Tuhan, When God Calls You, dan Jujur sama Tuhan.
Ini mengajarkan soal keterbukaan kepada Tuhan, mengajarkan soal doa, bagaimana kita bisa punya keintiman sama Tuhan. When God Calls You mengajarkan soal bagaimana kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Jadi ini buku-buku yang aku tulis dan aku berdoa supaya ini bisa menolong kehidupan kamu ya. Yang tertarik silahkan cek aja ke Shopee atau lihat aja deskripsi yang ada di bawah sini ya. Kalian bisa menemukan deskripsinya untuk bisa order. Oke, itu aja info dari aku. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. God bless you dan maju terus di dalam Tuhan. Bye-bye semuanya.